Tuhan, kita akan belajar benar firman Tuhan yang saya beri judul Ditarik Bapa. Ya. Ayat firman Tuhan diambil dari Yohanes 6 ayat 44. Di situ dikatakan begini. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Ini adalah Yesus ya. Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi Yesus ini mengatakan bahwa tidak mungkin orang bisa datang kepada Yesus kalau Bapa yang tidak tarik dia. Jadi datang kepada Yesus ini harus ditarik oleh Bapa. Di ayat yang lainnya Tuhan Yesus bilang jalan kepada Bapa itu harus melalui aku. Ya. Jadi ini adalah gambaran proses rohani Bapak Ibu Saudara. Yang atas ini adalah gimana manusia tidak bisa langsung kepada Bapa, tapi harus melalui Yesus Kristus. Sedangkan manusia tidak mungkin kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Ini bukan dua hal yang bertentangan. Justru ini satu paket keselamatan yang lengkap. Bahwa Bapa itu yang memulai. Bapa yang memulai, Bapa yang menarik orang supaya orang itu tertarik kepada Yesus. Dan Yesus itu jadi jalan kepada Bapa. Ini sebuah proses rohani Bapak Ibu Saudara. Yang kalau kita mau pelajari sampai detailnya, kita tidak akan pernah mengerti. Kenapa tidak pernah mengerti? Karena cara Allah bekerja itu adalah misteri yang tidak pernah bisa diselami oleh manusia. Roma 11 ayat 33 mengatakan jalan-jalan Tuhan itu tidak terselami. Termasuk gimana ini Bapa ini menarik manusia kepada Yesus. Yesus bilang, aku jalan kepada Bapa. Kalau tidak melalui aku, orang tidak akan sampai kepada Bapa. Ini misteri ilahi yang kalau kita cari tahu, kita akan kesulitan sekali memahaminya. Tapi kita bisa rasakan gimana karya Tuhan. Gimana rasanya kita ditarik oleh Bapa. Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab yang namanya Exodus, keluarnya Israel dari Mesir, ini adalah gambaran jelas tentang bagaimana orang itu ditarik oleh Bapa. Israel keluar bukan karena dia kuat, bukan karena dia hebat, bukan dia benar apalagi rohani. Israel tidak ada rohani-rohaninya. Justru mereka itu keras hati Bapak Ibu Saudara. Mereka sering takut, mereka sering protes, bersungut-sungut, kepingin kembali. Tapi nyatanya mereka tetap keluar dari Mesir. Mereka tetap pergi dari Mesir. Ini sebuah pola Tuhan. Pola yang Tuhan buat dari zaman perjanjian lama sampai hari ini polanya sama Tuhan buat. Cara Tuhan menarik itu sama. Jadi kita bisa pelajari, kita bisa ngerti gimana kita ini ditarik oleh Bapa. Sehingga kita tertarik kepada Yesus Kristus. Dan akhirnya kita sampai kepada Bapa. Jadi ini pola keselamatan, gambaran keselamatan. Nah, gambarannya adalah begini Bapak Ibu. Israel di Mesir, mereka biasa diperbudak. Mereka juga biasa hidup di dalam dosa. Mereka tidak pernah hidup benar di sana. Mereka hidup dosa, mereka hidup kompromi, bahkan mereka hidup juga najis. Lalu Tuhan datang kepada bangsa Israel melalui Musa. Tuhan bilang sama Musa, aku mau bawa bangsa ini keluar. Lalu apa yang Tuhan kasih adalah 10 tulah. 10 tulah. Kira-kira Israel itu juga terdampak enggak waktu di Mesir? Oh, pasti terdampak, enggak mungkin enggak terdampak. Air jadi darah. Israel tidak bisa menyucikan dirinya. Ingat betapa pentingnya air bagi mereka.
Air itu sangat penting bagi Israel. Karena untuk proses penyucian dan lain sebagainya. Air jadi darah. Biasanya nyaman, tapi tidak nyaman. Jadi poin yang pertama adalah ditarik oleh Bapa itu adalah Tuhan mengganggu kenyamanan dosamu. Bagaimana Tuhan itu bekerja supaya kita tidak lagi nyaman di dalam dosa. Sebelum di dalam Tuhan, kita akan merasa dosa itu biasa dan enak, nyaman. Dosa itu tidak ada yang tidak enak, betul apa betul Bapak? Tapi saat Bapa mulai menarik kita, dosa yang dulu nikmat itu jadi pahit. Jadi tidak enak melakukannya. Hal yang dulu biasa kita lakukan mulai terasa salah. Hati mulai gelisah. Karena kita ini anak Bapak Ibu Saudara. Ibrani 12 ayat 6 mengatakan Tuhan itu menghajar anak-anak yang dikasihinya. Dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan tidak ingin kita nyaman terus di dalam dosa Bapak. Tapi di akhir zaman ini iblis membuat dosa itu terlihat normal. Kelihatan dosa itu biasa saja. Bahkan orang berbuat dosa itu kayaknya diberkati secara sosial. Kemarin saya lihat ada video laki dengan laki Bapak Ibu. Pasangan laki dengan laki, artis Hollywood terkenal. Lalu ada komentarnya yang bilang, kok mereka kaya ya gitu. Apa harus jadi seperti mereka supaya kaya gitu ya. Nggak semua orang yang kaya begitu ya. Nah, hal yang seperti ini iblis buat kelihatannya dosa itu lagi normal. Yang biasa dilakukan LGBT, kawin cerai, kita lihat kawin cerai udah biasa Bapak. Tapi di mata Tuhan itu tetap dosa. Lalu bohong dalam berbisnis dan lain sebagainya, perzinahan mulai jadi hal-hal yang biasa. Nah, kalau kita ada di saat dimana kita lihat dosa itu kita mulai tidak bisa menikmati, ini adalah tanda nyata bahwa kita sedang ditarik oleh Tuhan. Ada kehidupan yang biasa kita lakukan ternyata salah di mata Tuhan, kita tidak nyaman di situ. Saya secara pribadi jujur tidak suka gitu ya. Anti sama orang yang kawin cerai, apalagi pendeta Bapak Ibu Saudara. Belakangan ini ramai. Saya lihat ada sebuah akun yang saya ikuti itu bahas soal pernikahan gitu ya. Dia terus-terusan nyerang pendeta ini yang kawin cerai, masih khotbah di mana-mana Bapak Ibu. Ya saya setuju dengan dia gitu ya. Saya setuju bahwa enggak boleh. Tapi gereja sedang menormalkan hal-hal yang seperti ini. Yang enggak benar yang seperti ini dinormalkan. Enak gitu ya, enak lihatnya. Kita mungkin juga jenuh lihat peristiwa-peristiwa kriminal, lihat oknum-oknum pejabat yang korup, lihat orang pamer kekayaan, lihat orang kerja sampai wah, sepertinya uangnya tidak ada nomor serinya Bapak Ibu Saudara. Kita kadang lihat ini jenuh. Gereja juga belakangan ini saya lihat gereja itu berubah trennya. Kalau kira-kira tahun 2000-an, tahun 2010 sampai tahun 2020 awal, gereja itu lebih suka yang seperti tempat pesta begitu ya. Musiknya jedak-jeduk gitu ya. Seperti diskotik kira-kira gereja. Tapi belakangan ini trennya beda. Anak-anak muda lebih suka ke arah gereja yang santai, gereja yang slow gitu ya. Makanya angka pertumbuhan gereja Katolik itu paling tinggi di dunia dibandingkan gereja Kristen. Kenapa? Bukan masalah, ini bukan masalah dosa, tapi masalah tren. Masalah tren dunia yang berubah. Nah, dunia ini mulai bisa berubah Bapak. Termasuk dosa itu bisa dinormalisasi. Kelihatannya dulu enggak dosa, sekarang kelihatannya orang biasa melakukan itu. Nah, di lain sisi, orang ya ketika mau mulai dipakai Tuhan akan beresi juga dengan dosanya. Banyak sekali polanya di dalam Alkitab. Musa, Elia. Tuhan
minta mereka untuk puasa 40 hari 40 malam. Yesus beda, kasus khusus, tidak bisa disamakan dengan Musa dan Elia. Musa, Elia, Tuhan beresi dosanya. 40 hari 40 malam puasa Bapak Ibu. Ya. Jadi Tuhan itu punya pola. Supaya apa? Supaya kita, anak Tuhan, kita ini ditakdirkan untuk jadi garam dan terang. Bayangkan garam dan terang, tapi dosanya masih ada. Wah, ini mengerikan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Bayangkan orang punya pengaruh tanpa punya integritas. Pejabat korup. Kita bisa lihat orang Farisi zaman Yesus. Mereka punya otoritas, tapi tidak punya integritas. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka bisa lakukan apa saja, termasuk menghilangkan nyawa orang lain dengan gampang, ya. Tanpa rasa bersalah orang-orang Farisi. Raja Saul juga sama, punya otoritas sebagai raja, tapi roh Tuhan sudah pergi dari dia. Lihat betapa jahatnya dia. Atau enggak usah jauh-jauh, bayangkan aja Yudas Iskariot jadi suaminya Bapak Ibu Saudara. Nah, gimana rasanya? Tentu tidak ada yang mau. Ya. Kalau orang ini, wah kita sudah tahu dia tidak punya integritas Bapak. Jadi dosa itu akan dibereskan dulu. Kemudian yang kedua, identitas Israel di Mesir itu adalah budak. Israel dikenal sebagai budak. Kenapa? Orang-orang Mesir itu sampai mengejar Israel. Waktu Israel keluar, dikejar sedemikian rupa supaya Israel ini tidak pergi. Karena orang Mesir tidak bisa apa-apa Bapak Ibu Saudara. Masak tidak bisa, bikin baju tidak bisa, ngolah makanan tidak bisa, semuanya tidak bisa. Semua dilayani oleh Israel. Budak yang pintar ini Bapak Ibu Saudara. Jadi semua yang bangun di Mesir itu adalah orang Israel. Tapi ketika Israel ini keluar, firman Tuhan katakan begini, engkau adalah harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Kamu ini kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Jadi yang kedua adalah Tuhan mengubah cara kita lihat diri kita sendiri. Bukan lihat orang lain dan merendahkan orang lain. Seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka kelihatannya beragama. Tapi mereka tidak pernah lihat dirinya sendiri, mereka lihat orang lain. Ini orang tidak melakukan hukum Taurat. Ini orang najis, ini orang berdosa. Padahal tidak begitu. Tuhan itu pengen kita ubah cara kita lihat diri kita sendiri. Bahwa kita bukan lagi orang berdosa, tapi orang benar. Tapi celakanya orang-orang hari ini sudah keluar, sudah dipanggil Tuhan keluar dari dosa, sudah ditebus, dijadikan orang benar, tapi masih lihat dirinya sebagai orang yang pendosa. Masih lihat dirinya, aku ini manusia berdosa, aku ini masih orang yang lama, masih berpikir seperti dunia. Masih hidup seperti dunia. Aku sudah dibaptis, sudah Kristen, tapi cara kerjaku masih sama. Masih cari pengakuan manusia. Masih cari hal-hal yang duniawi Bapak Ibu Saudara. Mirisnya anak-anak muda sekarang lebih suka baca buku atau tulisan-tulisan tentang sio, zodiak, tarot, dan lain sebagainya. Untuk tahu siapa dirinya, aku ini bintangnya apa ya, Pisces, cocoknya sama Scorpio gitu Bapak Ibu Saudara. Miris begitu ya. Tuhan jadikan kita orang benar, lalu masih percaya sama dongeng, sama ramalan yang seperti ini. Ini kan ramalan. Ramalan bangsa Babylon, bangsa Mesopotamia yang ada di sekitar Irak situ. Masih dipercaya. Loh, Tuhan sudah tebus dengan darah yang mahal, tapi masih percaya yang beginian. Sama aja sih Bapak Ibu, sama aja, tidak ada bedanya Bapak Ibu. Saya pernah bikin video tentang itu, kemudian ada orang yang tidak percaya Bapak. Gampang, saya kasih analogi.
diri saya sendiri. Nggak tahu bener apa enggak, saya juga enggak tahu. Saya enggak pernah tahu zodiak saya apa, sio saya apa, enggak tahu. Cuma saya masukkan di ChatGPT, lalu saya tanya, tanggal lahir saya ini, tahun ini saya, zodiak saya apa, sio saya apa. Secara zodiak, saya kambing Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah sama ya, sionya apa? Ya, sionya juga kambing Bapak Ibu Saudara. Ya. Lalu saya cari tahu, zodiak kambing itu karakternya seperti apa? Oh, zodiak kambing itu orangnya keras kepala, Bapak Ibu. Pokoknya kayak kambing lah gitu, enggak kayak domba begitu ya. Waduh gini saya. Kok bener ini begitu ya. Nah, lalu saya buka sio, ya, sio kambing. Sio kambing itu orangnya lemah lembut. Wah, ini kok enggak sesuai, ini yang betul yang mana? Enggak ada yang betul. Kenapa tidak ada yang betul? Identitas saya adalah Yesus Kristus. Yang walaupun sekarang mungkin masih kayak kambing Bapak Ibu Saudara. Tapi ada perubahan hidup. Begitu loh. Gimana kita lihat diri kita sendiri. Jangan lihat orang lain. Oh orang lain. Kamu kelakuannya kayak kambing begitu ya. Ya memang dulu saya kambing begitu. Tapi saya sedang mengarah kepada Kristus kan begitu. Yang penting gimana cara kita lihat diri kita. Seorang budak itu dibebaskan. Tapi kalau cara berpikirnya masih seperti budak, ya dia udah keluar, tapi tidak ada perubahan Bapak Ibu Saudara. Jadi ditarik oleh Bapak itu harusnya adalah punya natur baru, bukan kostumnya baru. Jadi bukan serigala yang berbulu domba, enggak. Tuhan tidak kesulitan untuk mengubah serigala itu jadi seekor domba Bapak Ibu Saudara. Dunia mungkin akan bingung gimana caranya mengubah serigala jadi domba. Tapi Tuhan tidak pernah bingung. Karena dia bisa lakukan apa saja yang dia mau, termasuk mengubah kita Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita dulu mungkin seperti serigala yang kekambing-kambingan begitu ya. Tapi Tuhan bisa ubah jadi domba Bapak Ibu Saudara. Bahkan Tuhan tidak cuma jadi domba, kita bisa jadi gembala. Bisa jadi pemimpin. Tuhan katakan kamu bukan lagi ekor, tapi kamu kepala. Tuhan bisa ubah jadi natur yang baru, bukan cuma pakai kostum yang baru. Nah yang begini-begini ini Bapak Ibu Saudara, ini yang susah. Ini yang susah. Perubahan natur itu tidak bisa cepat Bapak Ibu Saudara. Orang yang biasa marah-marah mau jadi sabar itu susah. Orang yang biasanya kalem pelan disuruh cepet, wah susahnya minta ampun Bapak Ibu Saudara. Karena ini perjuangan seumur hidup kita jadi serupa dengan Kristus. Makanya Tuhan bilang jangan lihat orang lain, lihat dirimu sendiri. Tuhan pengen ngubah kita. Cara kita lihat diri kita sendiri, bukan lihat orang lain. Karena kalau kita lihat orang lain, kita hanya bisa menghakimi orang lain. Gak ada bedanya kita dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Yang Tuhan tegur benar-benar saat itu. Nah yang begini-begini juga susah Bapak Ibu Saudara. Karena kita hidup di lingkungan minoritas. Sementara yang mayoritas ini punya pemahaman berbeda sama kita. Yang berpengaruh kadang cara kita beragama. Tidak apa-apa, yang penting kamu sudah masuk agama ini, tidak masalah. Kamu mau mencuri, kamu mau gimana pun, yang penting kamu ucapkan kalimat ini, kamu pasti masuk surga Bapak. Gampang, kalau kamu buat jahat, kamu harus buat baik. Kalau buat jahatmu 5, buat jahatmu 10, kamu masuk surga. Nah, ajarannya begini Bapak Ibu Saudara, masuk di dalam kekristenan, cara orang berpikir ya sama. Berarti di Kristen juga sama. Kalau kita berdosa ya udah kita buat baik. Kasih orang uang, nolong orang, lalu kita bilang wah kita sudah melakukan perintah Tuhan. Tidak ada yang begini Bapak. Tidak ada, kekristenan tidak pernah mengenal perbuatan baik itu bisa menyelamatkan. Ritual agama tidak pernah bisa menyelamatkan. Yang begini-begini ini susah.
Kalau kita baca ayat selanjutnya, Yohanes 6 ayat 66. Di situ dibilang mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Karena tidak bisa ngerti ajarannya. Karena menurut pemahaman Yahudi pada saat, pemahaman Yudaisme pada saat itu, yang penting beragama. Di luar jahat, beresin, persembahkan korban. Selesai masalah dosamu, gak bisa begitu. Banyak yang gak tahan Bapak Ibu dengan ajaran Kristus. Makanya muncul yang namanya Injil tanpa salib Bapak Ibu. Mau Injilnya, gak mau salibnya. Padahal jalan ke Kristen dan jalan Kristus jalan salib Bapak Ibu. Harus dihakimi orang. Ada yang sering dihakimi sama orang. Ada yang sering dituduh sama orang. Ada yang sering difitnah sama orang. Ada yang sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang. Itu jalan Kristus Bapak Ibu. Jadi Kristen itu tidak enak. Siapa bilang enak? Apalagi di akhir zaman Tuhan katakan orang akan diserahkan, kamu akan disiksa. Bahkan kamu akan dibunuh oleh karena nama Kristus. Masihkah kita mau jadi Kristen Bapak? Nggak enak jalan Kristus. Harus sangkal diri pikul salib. Tapi orang banyak nggak mau. Aku mau Injil tapi tidak mau salibnya. Ini sama kayak orang hanya menambahkan Tuhan di dalam hidupmu tanpa menggantikan siapa dirimu. Mulai rohani, kelihatannya mulai rohani, mulai datang ke gereja, mulai beribadah, mulai berdoa. Tapi dosanya masih dibuat. Ini kan hanya pakai kostum baru. Oh, ke gereja kelihatannya bawa Alkitab begitu ya. Sekarang udah tidak bawa Alkitab. Dulu masih bawa Alkitab, sekarang udah nggak bawa Alkitab. Jadi orang ke gereja, nggak ke gereja, kelihatannya sama sekarang. Nggak ada bedanya. Ya. Kalau dulu masih kelihatan, ya nggak penting, penampilan nggak penting. Tapi yang penting adalah perubahan di dalam diri kita. Nah kemudian yang ketiga, bagaimana ditarik oleh Bapak, ini saya ambil dari analogi dari sebuah pernikahan Yahudi kuno, Bapak Ibu. Pernikahan Yahudi kuno itu ada namanya ketubah. Dan ada yang namanya mohar. Kalau kita mungkin lebih kenal mahar. Ya. Mahar. Orang mau nikah harus ada maharnya Bapak Ibu. Itu bukan dari saudara-saudara kita yang muslim. Enggak. Tapi dari Yahudi sudah ada. Ya, sudah ribuan tahun. Mereka dapat dari mana? Ya nyontek Bapak Ibu bicara. Nah ketubah ini apa? Mempelai pria itu membuat perjanjian tertulis. Ada perjanjian tertulis sebagai janji resmi untuk mengambil mempelai wanita jadi istrinya. Kemudian harus kasih mohar, ya, harganya. Mempelai pria kasih mohar kepada ayah dari mempelai wanitanya sebagai tanda bahwa dia serius dan bertanggung jawab penuh. Ya. Jadi harus ada maharnya. Orang sekarang enggak usah mahar, yang penting kawin aja selesai Bapak Ibu Saudara. Ya enggak apa-apa juga, saya enggak tahu ya gimana itu urusan tanggung jawab pribadi. Tapi pernikahan Yahudi kuno itu adalah begitu. Ada ketubah, ada mohar, kemudian proses selanjutnya mempelai wanita sepenuhnya jadi milik si mempelai pria. Kemudian ada prosesnya namanya wanita itu meninggalkan rumah lamanya, tinggal di rumah yang baru dengan mempelai pria yang pada saat proses pernikahan, ingat 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh Bapak Ibu. Kenapa mempelai prianya datangnya terlambat sampai tengah malam? Itu karena mempelai prianya sedang menyiapkan rumah untuk ditinggali bersama. Tuhan Yesus juga bilang, aku pergi kepada Bapa untuk mempersiapkan rumah bagi kita. Kemudian proses yang terakhir adalah hidup sepenuhnya untuk suaminya.
Jadi ini adalah proses pernikahan Yahudi. Yang berperan di sini siapa? Yang berperan di sini yang tidak kita lihat selama ini adalah bapak dari mempelai pria. Tidak kelihatan dari tadi. Padahal bapak dari mempelai pria itu punya peran yang sangat penting di sini, Bapak. Dia harus menyiapkan yang namanya mahar ini. Itu dari bapak mempelai pria. Kemudian dia harus siapkan rumah, itu apa kata bapaknya. Bapaknya mempelai pria yang punya tanggung jawab. Kemudian proses pernikahan itu, kenapa mempelai pria itu datangnya terlambat? Karena apa kata bapaknya. Kalau bapaknya bilang berangkat, baru boleh berangkat. Jadi otoritas itu ada di bapaknya. Bukan di mempelai prianya. Ini gambaran Bapak Ibu Saudara. Gambaran bagaimana peristiwa tentang akhir zaman juga. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri, dia tidak tahu kapan dia kembali. Dia katakan begitu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tapi bukan itu yang kita mau bahas. Yang mau saya bahas adalah bagaimana kita ditarik oleh Bapa. Kita bukan lagi milik kita sendiri, tapi kita milik Tuhan. Tapi tidak banyak orang yang mau. Karena Injil tanpa salib itu menawarkan kenyamanan. Menawarkan Injil yang palsu. Ikut Yesus enak. Nanti enaknya, bukan sekarang. Sabar dulu ya. Nanti pasti enak. Sekarang ini sangkal diri pikul salib. Sedangkan Injil dengan salib itu menawarkan penyerahan diri. Hidup kita bukan lagi punya Tuhan. Masa depan kita bukan lagi punya kita. Kehendak kita bukan lagi jadi pusat hidup kita. Tapi banyak orang tidak mau. Mau diampuni, mau diberkati, mau diselamatkan, tapi tidak mau dimiliki. Banyak pernikahan hari ini begitu, Bapak. Oke nikah ya oke, tapi hartanya sendiri-sendiri Bapak Ibu. Beberapa waktu lalu saya ada orang cerita begitu ya. Nikah ini sama-sama, yang perempuan dari keluarga kaya, yang laki juga keluarga. Mereka nikah, tapi uang itu sendiri-sendiri. Lagi mana ini begitu ya? Nggak bisa begitu ya kan? Orang mungkin mau berkata Yesus itu juru selamatku, tapi bukan Tuhanku. Mereka mau Tuhan Yesus itu melindungi kita, menyelamatkan kita, tapi tidak mau Tuhan itu jadi otoritas di dalam kehidupan kita. Di mana hidup kita diubah, di mana hidup kita hari demi hari mengalami ujian yang harus kita hadapi sesuai dengan firman Tuhan. Orang masih kompromi, Bapak Ibu. Ke gereja tapi masih kompromi. Ke gereja tapi masih bikin dosa, ini namanya kompromi. Dan ini yang cukup bahaya Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita sedang ditarik perlahan-lahan. Mungkin tidak langsung jatuh di dalam dosa yang berat. Mungkin orang tidak tahu kita bikin dosa. Tapi kita sedang diseret pelan-pelan tanpa kita sadari Bapak Ibu. Ini jalan yang seharusnya. Ini jalan yang melenceng 1 derajat aja. Tapi kalau kita tarik sampai ujungnya, ini perpisahannya sangat jauh Bapak. Dan tidak pernah ketemu ujungnya. Jarang kita dengar ya. Jarang kita dengar orang itu langsung murtad. Gak usah percaya Yesus lagi. Aku tidak mau percaya Yesus lagi. Jarang Bapak Ibu Saudara. Jarang. Langsung tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba wah orang ini murtad. Nah tapi yang sering kita dengar begini. Saya masih percaya Tuhan. Tapi aku ya ibadahnya jarang-jarang sih gitu. Aku masih percaya sama Tuhan. Tapi doa ya kalau ingat aja. Aku masih percaya sama Tuhan, masih dengar khotbah gitu. Masih dengar di rumah, masih dengar. Tapi kalau hari Minggu aku harus liburan, family time. Aku masih Kristen, KTP ku masih Kristen. Tapi kelakuanku udah tidak Kristen. Ingat Bapak Ibu Saudara, jangan cuma KTP-nya yang Kristen.
Yesus datang kedua kali, KTP-nya yang ketemu Yesus. Kita tidak ketemu Yesus. Mau keselamatannya tapi masih nyaman dengan dosanya. Ini adalah Injil tanpa salib, yaitu pemberitaan keselamatan tanpa adanya sangkal diri dan pikul salib. Jadi Bapak Ibu Saudara, ditarik Bapa ini bukan hanya tentang kita diampuni oleh Tuhan. Oke, kita diampuni oleh Tuhan. Tuhan pasti mengampuni semua kesalahan kita. Tapi juga tentang hidup yang berubah dan hidup yang berbuah. Masalahnya bukan orang tidak ke gereja, enggak. Bukan orang tidak baca firman. Baca firman, tapi tidak sungguh-sungguh mengerti makna firman Tuhan itu dan tidak melakukan firman Tuhan itu, sehingga tidak ada perubahan hidup. Ke gereja tapi hidupnya tidak berubah. Baca Alkitab tapi hidupnya juga tidak berubah. Masih fitnah aja, masih menghakimi orang aja, masih terus saja begitu Bapak. Nah, kenapa sih orang itu tidak mau dimiliki Tuhan? Ya. Kenapa? Saya berpikir, kenapa Tuhan ya orang itu kan keselamatan itu kita diampuni, kemudian dijadikan milik Tuhan. Kamu adalah umatku, kenapa orang tidak mau? Karena orang masih mau memegang kendali atas hidupnya. Masih ingin mengendalikan dirinya sendiri. Enak Bapak Ibu, mengendalikan diri sendiri itu enak. Enak banget Bapak Ibu. Kita hidup seenaknya, itu paling enak Bapak Ibu. Paling enak, kita tidak usah ikut aturan. Makan seenaknya aja. Nah, kalau ada gorengan sama sambal Bapak Ibu Saudara, kita akan langsung ngiler Bapak Ibu. Padahal di sini kolesterol, gula udah lebih dari 200 Bapak Ibu. Tapi lihat itu, wah. Paling naik 201, enggak apa-apa makan aja Bapak. Orang ingin mengontrol hidupnya sendiri. Padahal kalau kita pegang kendali sama hidup diri kita sendiri, kita hanya menguras tenaga. Ada sebuah ayat di dalam kitab Nabi Yeremia yang menceritakan bahwa Israel itu bangun kolam. Sedangkan Tuhan itu tidak mau Israel bangun kolam. Israel harus ambil air dari sebuah mata air. Tapi Israel bangun kolam. Tuhan bilang kamu bangun kolam tapi kolammu itu bocor. Tuhan bilang begitu. Pernah ngisi kolam bocor Bapak Ibu Saudara? Itu sama kayak kita mau nguras laut pakai sedotan Bapak Ibu. Sia-sia. Sama kita mau pegang kendali di dalam hidup kita sia-sia. Seperti Marta dalam kisah yang Tuhan Yesus sempat bilang bahwa Marta kamu kehilangan bagian yang terbaik dalam hidupmu. Marta pengen semuanya terkendali. Wah sibuk melayani Bapak Ibu. Memastikan semuanya berjalan dengan baik. Ini kelihatannya baik Bapak Ibu. Kelihatannya baik. Semua pengen dia kontrol semuanya. Tapi dia justru khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Pengen ngontrol semuanya. Pengen hidup kita, wah pokoknya hidupku harus tak tata sedemikian rupa. Usia segini harus begini, usia begini harus begini, usia begini harus begini. Nggak capek target, mepet-mepet nih, wah kejar dengan menghalalkan segala cara. Gimana caranya? Nggak tahu. Ke Gunung Kawi iya, ke gereja juga iya, biar dapat banyak berkatnya katanya. Ke orang pintar juga iya, tapi ke gereja juga iya Bapak Ibu. Pengen pegang kendali atas hidupnya. Tapi ada sebuah gambar yang saya ambil begitu lucu Bapak Ibu. Biar Tuhan saja yang ngatur. Kemarin aku coba ngatur sendiri berantakan semua. Itu betul Bapak Ibu Saudara. Coba kita atur hidup kita sendiri berantakan. Kita tidak jaga makan, tidak jaga kesehatan. Kita hidup seenaknya, puaskan aja keinginan kita. Seminggu aja Bapak Ibu. Insya Allah sebulan kita akan melakukan hal yang sama Bapak Ibu. Berantakan.
Kemudian di sini bilang biar Tuhan yang ngatur. Tugas kita cukup bertempur dan bersyukur. Oh, ini Alkitabiah sekali. Bertempur lawan diri kita sendiri. Supaya kita tidak lagi nyaman dengan dosa. Berjuang Bapak Ibu. Saya berdiri di sini bukan jadi orang paling suci sama Bapak Ibu. Saya juga masih berdosa Bapak Ibu. Tapi Tuhan pengen bicara kepada kita semua. Hidupmu bukan punya kamu lagi. Serahkan sama Tuhan. Jangan pegang kendali semuanya atas hidup kita. Pengen kaya boleh Bapak Ibu. Silahkan. Kalau bisa kaya lebih baik Bapak Ibu. Siapa yang bilang kaya itu buruk? Enggak. Tapi kaya juga harus kaya di dalam Tuhan. Ada kata-kata firman. Ada firman Tuhan yang kita lakukan di dalam kita bekerja. Terakhir Bapak Ibu Saudara, Christianity is not only happiness but also holiness. Kekristenan itu bukan cuma soal kebahagiaan. Kita bahagia, punya damai sejahtera, punya sukacita yang Tuhan kasih. Tapi juga tentang kekudusan, gimana kita lepas dari dosa. Tuhan tidak pengen kita nyaman di dosa kita. Tuhan pengen kita punya natur yang baru, punya bukan cuma kostum yang baru. Dan kita jadi milik Tuhan, dikuduskan, dikhususkan, dibedakan dari dunia. Dan holiness is loudest testimony of His love. Kekudusan itu adalah kesaksian yang paling kencang tentang kasih Tuhan. Di mana kita dikuduskan, disucikan, dijadikan serupa dengan Kristus. Itu karena cinta Tuhan buat kita Bapak. Sama seperti orang tua. Rata-rata orang tua bukan dibenci oleh orang tua lain, tapi dibenci oleh anaknya sendiri. Betul? Dibenci oleh anaknya sendiri. Kenapa? Karena orang tua berusaha mendidik, menghajar, menegur. Tadi malam anak saya paling kecil itu saya ajak mandi, Bapak. Tak mandikan, nangis. Bukan karena apa-apa. Pelan-pelan ya, tak siram air. Pelan Bapak Ibu, saya pakai tangan pelan-pelan. Makin keras dia teriak Bapak Ibu. Makin kencang dia teriak Bapak Ibu. Sabuni pelan-pelan, masih nangis Bapak Ibu. Bukan mungkin dia bukan benci, dia masih kecil enggak tahu. Tapi dia merasa enggak nyaman begitu ya. Karena yang paling kecil ini paling sering dimarahi Bapak Ibu. Pokok rumah itu sudah rapi, 5 menit dia masuk rumah. Rumah itu sudah seperti Jurassic Park Bapak Ibu. Berantakan, wah. Saya sama mamanya paling sering teriak itu, Yosef begitu. Kadang kita suruh dia diam di situ, duduk diam dulu. Kakak-kakaknya suruh beresin Bapak Ibu. Mungkin karena ditegur, dikasih tahu bolak-balik. Mungkin karena kita juga kadang capek, jengkel gitu ya. Kita teriakin dia, akhirnya dia merasa tidak nyaman dengan orang tua. Sama kan posisi kita dengan Bapak itu begitu Bapak. Ditegur sama firman Tuhan, rasanya tidak menyenangkan. Tapi itu wujud cintanya Tuhan. Wujud cintanya orang tua sama anak. Kan begitu Bapak Ibu. Orang tua pasti mendidik. Ya itu wajar Bapak Ibu Saudara. Makanya kita harus kerjasama. Ya. Harus kerjasama. Gimana kita menerjemahkan kasih orang tua sama anak-anak. Makanya pelayanan anak muda itu tidak mudah Bapak Ibu. Kita harus menerjemahkan. Kadang ada anak-anak cerita, mamaku di rumah itu kok begini ya gitu. Wah itu kita bingung itu. Kita bilang suruh berontak, tidak boleh Bapak Ibu ya. Nah, kita harus terjemahkan, mamamu itu sayang sama kamu. Maka kita harus kerjasama Bapak Ibu. Itu wujud cintanya Tuhan, wujud cintanya orang tua. Yang anak tidak ngerti mungkin. Sama dengan begini Bapak Ibu, kita hidup untuk apa? Sangkal diri, pikul salib, hidup kudus, hidup benar, dipisahkan dari dosa, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri, dimusuhi kita harus mengasihi dia, bahkan suruh mendoakan dia. Itu cara Tuhan mencintai kita, supaya kita kudus.
supaya kita hidup untuk Tuhan dan hidup kita berbuah untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu.